Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji puji syukur kita, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita masih bisa bersama-sama kuliah di rumah masing-masing. Baiklah, pertemuan kali ini dari kelompok kami akan menyampaikan beberapa materi yang akan disampaikan oleh teman-teman. Pada teman-teman dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian aspek teknis atau operasi. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Jadi, aspek teknis atau operasi juga untuk menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Penilaian terhadap aspek ini sangat penting karena menyangkut hal-hal seperti masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Aspek teknis merupakan lanjutan dari aspek pemasaran. Kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan usaha atau proyek yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cerah dilihat dari segi pemasaran. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Secara umum, ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek ini, yaitu yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Dan yang kedua, perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Dan yang terakhir, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Di dalam menyusun studi kelayakan bisnis, aspek teknis perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan secara tepat dan benar karena kesalahan dalam menentukan aspek ini juga mengakibatkan perusahaan mengalami kegagalan. Banyak perusahaan yang telah jalan, namun aspek ini masih merupakan masalah yang memerlukan pemecahan karena kesalahan memperhitungkan aspek teknis secara tepat dan benar pada saat pendirian usaha, seperti tidak tepat lokasi perusahaan, terbatasnya bahan baku, besar ongkos angkut, tidak cocoknya teknologi yang digunakan, mahal biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Terima kasih. B. Tujuan aspek teknis operasi. Aspek teknis merupakan lanjutan dari aspek pemasaran. Kegiatan ini timbul apabila sebuah proyek yang direncanakan telah menunjang peluang yang cukup cerah dari segi pemasaran. 1. Menentukan lokasi usaha adalah sebagai berikut. Jenis usaha yang dijalankan, tersedianya bahan baku dan tenaga kerja, serta sarana prasarana. Kemudian kemudahan melakukan ekspansi atau perluasan. Kondisi adat, budaya setempat. 2. Tata letak. Pada umumnya tata letak atau layout. Pada umumnya layout didasarkan pada situasi sebagai berikut. 1. Posisi tetap, orientasi proses, tata letak kantor, tata letak pelayanan, tata letak gudang, tata letak produk. 3. Pemilihan teknologi. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi adalah sebagai berikut. 1. Ketepatan teknologi dengan bahan baku, keberhasilan teknologi di tempat lain, dan besarnya biaya investasi dan pemeliharaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari saudara Deva, yaitu poin C tentang pengertian manajemen operasional. Definisi manajemen ada berbagai ragam. Ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, manajemen pengurusan, dan lain sebagainya. Pengertian manajemen dapat dilihat dari 3 pengertian, yaitu manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, manajemen sebagai ilmu skills, dan sebagai seni. Yang pertama yaitu manajemen sebagai suatu proses. Pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut
Encyclopedia of the Social Sciences, yaitu suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi, sedangkan Hyman menjelaskan yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya yaitu manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip dari manajemen. Pengertian manajemen sebagai suatu ilmu dan seni dari pertama Cluster I. Bernard dalam bukunya yang berjudul The Function of the Executive, bahwa manajemen yaitu seni dan ilmu. Kemudian manajemen kemudian dilihat dari tingkatan dalam organisasi. Manajemen dibagi menjadi 3 golongan, yaitu manajemen lini, manajemen menengah, manajemen puncak, manajemen fungsional. Ada 2 fungsi utama atau keahlian skill, yaitu keahlian technical skill, dan keahlian managerial skill. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Diki. Aspek-aspek manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa aspek kajian dalam sebuah laporan studi kelayakan bisnis. Keberhasilan suatu proyek atau kegiatan yang telah dinyatakan fleksibilitas untuk dikembangkan sangat dipengaruhi oleh peranan manajemen dalam pencapaian tujuan proyek atau kegiatan. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum atau makro yang meliputi fungsi perencanaan. Dalam semua kegiatan yang bersifat manajerial untuk mendukung usaha-usaha pencapaian tujuan, fungsi perencanaan haruslah dilakukan terlebih dahulu daripada fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Pada prinsipnya, perencanaan ditetapkan sekarang dan dilaksanakan serta digunakan untuk waktu yang akan datang. Sehingga perencanaan merupakan fungsi dasar bagi seluruh fungsi-fungsi manajemen. Sebelum masuk ke dalam proses perencanaan, ada baiknya memahami bagaimana bentuk-bentuk perencanaan itu sendiri. 2. Pengorganisasian. Setiap organisasi memiliki 3 komponen pokok, yaitu personalia, fungsi faktor-faktor, fisik pengorganisasian. Merupakan proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi personalia dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada suatu tujuan. Hubungan-hubungan yang timbul dalam organisasi dalam berbentuk yang A. Keseimbangan dalam organisasi. Sebuah organisasi dapat dikatakan imbang bagaimana kepada masing-masing bagian atau fungsi dialokasikan modal dan tenaga kerja yang sesuai dengan kontribusi yang dihasilkan guna pencapaian tujuan. Yang B. Fleksibel merupakan kemampuan dari struktur organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap semua perubahan-perubahan yang terjadi, seperti perubahan kegiatan, jumlah karyawan, dan kemampuan kerja, formasi jabatan, dan sebagainya. Adapun proses pengorganisasian adalah sebagai berikut. Salah satunya menetapkan alokasi tenaga dan kemampuan kerja serta faktor-faktor pendukung lainnya. Pendelegasian wewenang berdasarkan hierarki tanggung jawab dan masing-masing kelompok. 3. Identitas proyek. Identitas atau merek atau brand adalah suatu identitas yang mengkomunikasi suatu janji dari manfaat yang diberikan suatu manajemen perusahaan. Identitas merek diciptakan dari salah satu atau elemen-elemen berikut, meliputi nama, logo, simbol, warna, jenis huruf, desain kemasan, dan desain atau penampakan produk itu sendiri. SDM atau sumber daya manusia adalah salah satu unsur penunjang organisasi. Dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, atau potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material
dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Pada organisasi yang masih bersifat tradisional, fokus terhadap SDM belum sepenuhnya dilaksanakan. Organisasi tersebut masih berkonsentrasi pada fungsi produksi, keuangan, dan pemasaran yang cenderung berorientasi jangka pendek. Mengingat betapa pentingnya peran SDM untuk kemajuan organisasi, maka organisasi dengan model yang lebih moderat menekankan pada fungsi SDM dengan orientasi jangka panjang. Mengelola SDM di era globalisasi bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, berbagai macam suprastruktur dan infrastruktur perlu disiapkan untuk mendukung proses terwujudnya SDM yang berkualitas. Perusahaan yang ingin tetap eksis dan memiliki citra positif di mata masyarakat tidak akan mengabaikan aspek pengembangan kualitas SDM-nya. Oleh karena itu, peran manajemen, sentra, pengelola maupun penyedia SDM bagi departemen lainnya, manajemen sumber daya manusia, departemen diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja materi yang disampaikan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman semua yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Baiklah, sebelum video ini kami akhiri, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.